Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhir pekan kemarin baru saja selesai diselenggarai ajang National Sport yang diberi tajuk Pertamina Mandalika Racing Series, yang artinya ini adalah kerjasama di antara Pertamina dan juga Mandalika dalam rangka memajukan industri otomotif di Indonesia, terkhususnya untuk roda 2. Selain untuk memajukan industri otomotif roda 2 di Indonesia, Pertamina Mandalika Racing Series juga memiliki visi dan misi khusus, yaitu untuk bisa menghasilkan pembalap-pembalap yang berprestasi, terutama untuk pembalap muda. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah dideskripsikan oleh pihak Pertamina Mandalika Racing Series. Dan deskripsi ini admin kutip dari media sosial Pertamina Mandalika Racing Series, yang mana pada deskripsi tersebut disebutkan, Pertamina Mandalika Racing Series Championship adalah sebuah kejuaraan balap nasional yang bertujuan menjadi serangkaian perlombaan untuk para pembalap muda. Jadi benar ya, ini adalah tujuannya untuk para pembalap muda menuju kelas-kelas yang lebih tinggi dan untuk menghasilkan pembalap muda berbakat. Nah, lagi-lagi di sini ditekankan ialah untuk menghasilkan pembalap muda berbakat dalam seri balap motor. Dan pada musim ini, di musim 2024, Pertamina Mandalika Racing Series sudah bergulir sebanyak 3 ronde. Pada akhir pekan kemarin, pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli 2024 merupakan ronde ketiga dari Pertamina Mandalika Racing Series untuk musim ini. Terlebih lagi, pada ronde ketiga ini ada hal yang menarik menurut admin, karena pada ronde ketiga hadirnya Veda Ega Pratama dan juga Fadila Arbi Aditama yang mengisi libur musim panas mereka sebelum mereka mengikuti ronde selanjutnya di ajang balapan di Eropa, untuk Veda di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan juga Fadila Arbi Aditama di Junior GP. Karena untuk ajang balapan Eropa sedang memasuki libur musim panas, maka pada ronde ketiga di Mandalika Racing Series akhir pekan kemarin, mereka diikutsertakan oleh Astra Honda Racing Team untuk mengikuti kategori National Sport 600cc. Dari kedua nama yang admin sebutkan tadi, tentu saja nama Veda Ega Pratama yang pastinya menjadi sorotan, karena untuk saat ini memang performa Veda Ega Pratama ya, dari semenjak ia mengikuti ajang Asia Talent Cup sampailah Veda terpilih untuk mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang merupakan ajang perdana Veda di ajang balapan internasional Eropa. Veda selalu mencuri perhatian. Mencuri perhatian yang admin maksudkan di sini ialah dari segi penampilan Veda Ega Pratama, di mana setiap penampilan Veda Ega Pratama di ajang balap yang ia ikuti, Veda ini selalu menunjukkan peningkatan. Di ajang Asia Talent Cup, Veda berhasil keluar sebagai juara umumnya atau overall championnya di musim 2023 dengan penampilan fantastisnya di musim 2023 yang bisa mendapatkan 9 kali kemenangan dari 12 kali balapan yang dipertandingkan. Kemudian pada ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, dari ronde ke-1 hinggalah ronde ke-4, Veda terus saja menunjukkan peningkatan. Bahkan Veda sempat hampir meraih podium di ajang tersebut. Dengan menyisakan 3 ronde saja lagi di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, tentu saja Veda masih berpeluang untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di sisa ronde Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim ini. Nah, dengan membawa semangat positif yang Veda dapatkan semenjak ia mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di Eropa, hal ini yang dibawa atau yang ditunjukkan oleh Veda ketika ia diikutsertakan pada ajang National Sport di Pertamina Mandalika Racing Series pada kategori Sport 600cc. Bagaimana tidak ya sob, Veda yang baru saja diikutsertakan pada musim ini di kategori Sport 600cc baik di kejuaraan nasional maupun di kejuaraan Asia. Karena selain mengikuti ajang balapan di Eropa yaitu Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda juga masih diikutsertakan pada ajang balapan nasional dan juga ajang balapan Asia. Tetapi Veda kali ini di musim 2024 di kejuaraan nasional dan juga kejuaraan balapan Asia diturunkan pada kategori Sport 600cc. Tetapi tetap fokusnya Veda ialah mengikuti di program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup. Sehingga apabila ada ajang balapan nasional maupun ajang balapan Asia yang jadwalnya berdekatan ataupun berbenturan dengan Red Bull MotoGP Rookie Cup, maka Veda akan melewatkan ajang balapan nasional dan juga ajang balapan Asia. Akan tetapi kemarin pada saat ronde ketiga di Pertamina Mandalika Racing Series, penampilan Veda di kategori Sport 600cc bisa admin katakan cukup fantastis.
Di musim perdana Veda diikutsertakan pada kelas Sport 600cc, Veda sudah berhasil meraih podium perdananya yang Veda raih pada saat ronde ketiga Pertamina Mandalika Racing Series. Yang mana raihan ini Veda dapatkan pada saat sesi Super Pole dan juga race kedua pada ronde ketiga Pertamina Mandalika Racing Series. Sebenarnya kemarin itu pada saat balapan Sport 600cc ada satu nama pembalap lagi yang penampilannya menurut admin cukup fantastis juga di kategori Sport 600cc ini, yaitu salah satu racing star dari Astra Honda Racing Team yang sekarang menjadi andalan di Asia Talent Cup. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Kendra Ramadipa. Ramadipa juga di ronde ketiga Pertamina Mandalika Racing Series di kategori Sport 600cc di race keduanya juga berhasil meraih podium. Tetapi mungkin ini akan admin bahas lebih lanjut pada video selanjutnya. Untuk di video ini admin fokuskan terlebih dahulu mengenai Veda Ega Pratama di kategori Sport 600cc di Pertamina Mandalika Racing Series, karena memang penampilan Veda di ronde ketiga Pertamina Mandalika Racing Series kemarin itu menurut admin menarik sekali untuk dibahas. Pembalap muda yang satu ini memang agak lain ya sob. Semakin ia ditekan, semakin ia bisa terus memberikan peningkatan. Bagaimana tidak menarik ya sob? Veda berhasil meraih podium perdananya di kategori Sport 600cc dengan persaingan yang cukup sengit dari senior-seniornya yang sudah terlebih dahulu memiliki jam terbang dan juga pengalaman yang cukup jauh dari Veda di kategori Sport 600cc ini. Terutama persaingan antara Veda dan juga Adenata Putra. Nah, kemarin di kategori Sport 600cc, persaingan antara Veda dan juga Adenata ini menjadi salah satu persaingan yang cukup menarik untuk ditonton. Aksi saling overtake dipertontonkan oleh Veda dan juga Adenata semenjak sesi Super Pole hinggalah sampai ke race keduanya. Walaupun sebenarnya mereka ini masih di dalam tim yang sama di Astra Honda Racing Team. Dan lagi untuk kategori Sport 600cc rata-rata ini hanya diisi oleh pembalap dari Astra Honda Racing Team. Dan hanya satu pembalap yang berasal dari tim lain, yaitu Dimas Eki Pratama yang berasal dari MS Glow Foreman Racing Team. Sementara di antara ketujuh pembalap, karena totalnya hanya 7 pembalap di kategori Sport 600cc ini, 6 pembalapnya itu semuanya berasal dari Astra Honda Racing Team. Akan tetapi tidak ada race order dari Astra Honda Racing Team kepada semua pembalapnya yang ikut serta di kategori Sport 600cc ini. Ini ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama dan juga Adenata Putra, yang mana dari sesi Super Pole hinggalah ke race keduanya, mereka ini saling bersaing ketat untuk bisa meraih podium tertinggi. Bahkan pada saat balapan Super Pole selesai, Veda tidak segan menunjukkan kekesalannya kepada Adenata, yang pada saat itu di race Super Pole Adenata menggagalkan peluang Veda untuk bisa meraih podium tertinggi pada race Super Pole, yang mana Adenata mengovertake Veda di tikungan terakhir dan akhirnya Veda harus puas finish di posisi kedua. Tetapi tentu saja kekesalan Veda kepada Adenata saat ia berada di Parc Fermé ini adalah sebagai candaan di antara rekan satu tim yang menjadi rival pada saat mereka di dalam sirkuit. Dengan hasil balapan pada saat Super Pole yang mana Veda berhasil finish kedua, ini artinya Veda sudah bisa mengatasi masalah traksi di bagian depan motor CBR 600cc-nya. Dimana pada saat race ke-1 pernah admin bahas juga di video admin sebelumnya bahwa Veda dan juga chief mekaniknya melakukan settingan untuk bisa menambah traksi di bagian depan motor Veda. Settingan ini juga didasari dari feedback yang diberikan oleh Veda kepada chief mekaniknya, yang mana pada saat sesi free practice Veda merasakan kurangnya traksi di ban depan motor CBR 600cc-nya yang menyebabkan Veda selalu melebar saat ia keluar dari tikungan. Akan tetapi dengan hasil balapan Super Pole yang mana Veda berhasil meraih podium kedua, ini artinya untuk masalah traksi di bagian ban depan Veda sudah bisa teratasi. Selanjutnya ketika memasuki race kedua, sebenarnya admin agak sedikit ragu ya Veda bisa meraih podium di race kedua, karena di race ke-1 Veda gagal meraih podium di lap-lap terakhir, yang mana pada saat lap terakhir Veda di overtake oleh Reza Danika yang mengambil posisi ketiga dari Veda, dan akhirnya pada race ke-1 Veda harus puas finish di posisi keempat. Nah, di sini admin agak sedikit ragu karena di race Super Pole itu dilaksanakan setengahnya dari keseluruhan lap di race ke-1 maupun race kedua. Nah, dari sinilah muncul keraguan admin. Walaupun pada saat balapan Super Pole Veda tampil dengan cukup baik, tetapi pada saat race keduanya yang dilaksanakan sebanyak 12 lap, apakah Veda bisa bertahan dengan penampilan baiknya seperti pada saat di Super Pole? Dan ternyata pada saat race kedua Veda malah tampil lebih baik lagi daripada saat ia balapan di Super Pole.
Hal ini tentu saja tidak terlepas dari hasil positif yang sudah Veda raih pada saat balapan di Superpole. Dari jalannya balapan di race kedua, Veda yang memulai balapan di posisi kedua berhasil memimpin balapan sejak balapan ini baru dimulai. Hinggalah pada saat balapan menyisakan 3 lap saja lagi, Adenata Putra berhasil mendekati Veda. Dan ketika balapan sudah menyisakan 2 lap, disinilah baru terjadi pertarungan yang sesungguhnya di antara Veda dan juga Adenata. Pada saat memasuki lap terakhir, Adenata yang sudah berhasil menempel Veda sejak 2 lap terakhir mengambil inisiatif untuk mengovertake Veda di tikungan ke-1 di lap terakhir. Aksi overtake dari Adenata ini berhasil membuat Veda mundur ke posisi kedua. Akan tetapi Veda tidak tinggal diam begitu saja. Ketika memasuki tikungan ke-10 yang mana ini merupakan hotspot overtaking di sirkuit Mandalika, Veda berinisiatif untuk kembali mengovertake Adenata. Namun sayangnya aksi Veda ini belum berhasil. Karena pada saat Veda berusaha mengovertake Adenata di tikungan ke-10 ini, Veda mencobanya dari bagian dalam ketika ia memasuki tikungan. Hal ini menyebabkan Veda sedikit melebar pada saat ia keluar dari tikungan, sehingga membuat Adenata berhasil kembali merebut posisi pertama dari Veda. Veda tidak menyerah begitu saja. Memasuki tikungan ke-16, Veda kembali berusaha mengovertake Adenata. Tetapi Adenata berusaha untuk mempertahankan posisi pertama dari Veda, yang menyebabkan ketika mereka memasuki tikungan terakhir, posisinya ini side by side. Tetapi Veda dengan agresif menutup Adenata dari bagian luar karena ia tidak ingin mengulangi kesalahan pada saat balapan di Superpole. Dan akhirnya Veda berhasil keluar sebagai juaranya di race kedua. Dan hampir saja terjadi insiden di antara Adenata dan juga Veda di tikungan terakhir. Beruntungnya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di antara mereka berdua dan mereka berdua berhasil finish di posisi podium. Seperti itulah mental juara Veda yang bertarung hingga tikungan terakhir. Apalagi ketika menjalani balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda sudah merasakan bagaimana ganasnya pembalap-pembalap di Eropa. Dari hasil balapan ini, admin jadi tidak sabar ya ingin menyaksikan aksi Veda Ega Pratama di ajang Asia Road Racing Championship di kategori Super Sport 600cc. Karena untuk ajang balapan Asia, Veda belum pernah sama sekali meraih podium di kategori Sport 600cc, yang mana pada musim ini memang adalah musim perdana Veda di kategori Sport 600cc pada ajang Asia Road Racing Championship. Tetapi tentu saja dengan hasil positif yang sudah Veda raih di ajang balapan nasional pada kategori National Sport 600cc, pastinya akan memberikan motivasi lebih bagi Veda untuk bisa meraih hasil yang lebih baik lagi di ronde-ronde selanjutnya pada ajang Asia Road Racing Championship dan juga di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan admin di video kali ini. Jadi untuk kesimpulan yang dapat admin sampaikan pada video kali ini ialah dengan hasil baik yang sudah Veda raih pada ajang balapan Pertamina Mandalika Racing Series di kategori National Sport 600cc, tentu saja akan mendorong Veda untuk bisa meraih hasil yang lebih baik lagi pada balapan-balapan selanjutnya, baik di ajang National Sport, kemudian di ajang Asia Road Racing Championship, dan yang paling utamanya yaitu di ajang program Road to MotoGP Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2024 ini. Nah itulah dia sob kesimpulan dari admin. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balapannya semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.